Halo semuanya, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Gimana kabar kalian? Kalian sudah nonton video aku sebelumnya mengenai perubahan aturan untuk pesepeda di Jepang? Menurut kalian gimana? Apa kira-kira masih oke untuk dijalani atau kalian merasa keberatan? Nah, di video kali ini aku akan bahas perubahan lagi nih teman-teman. Yang baru-baru ini di sosial media tuh lagi geger banget, lagi banyak banget yang ngebahas ini. Yang ngebuat aku sampai akhirnya aku mau buat video ini adalah karena salah satu koneksiku di LinkedIn, yang itu adalah beliau memang spesialis di bidang pengurusan visa orang asing, termasuk ngurusin orang-orang yang mau apply permanent residence dan juga visa Gijinkoku, termasuk mau pindah ke warga negaraan juga. Karena aku sudah cukup lama kenal dengan beliau, dan begitu aku nggak sengaja ngelihat postingan beliau mengenai peraturan baru lagi yang sudah diresmikan oleh pihak pemerintah Jepang, itu aku langsung kayak oke, kalau gitu aku coba bahas deh di video. Nah, jadi teman-teman, ini berdasarkan dari artikel resmi berbahasa Jepang yang memang sudah banyak diposting oleh orang-orang Jepang sendiri ya. Jadi kali ini yang akan kena terdampak dari perubahan aturan adalah para pemegang visa Gijinkoku, teman-teman. Termasuk aku juga ya. Aku ini status visanya itu Gijinkoku, teman-teman. Nah, coba aku bacain ya. Kira-kira kurang lebih seperti ini. Arata ni raini shi Nihongo mochiru gyoumu ni tsuku mokuteki de Gijinkoku o shinsei shita hito ga taisho. Yang artinya adalah berlaku bagi orang yang akan datang ke Jepang dengan menggunakan visa teknisi, humaniora, internasional, atau istilahnya adalah Gijinkoku, dengan tujuan bekerja pada pekerjaan yang menggunakan bahasa Jepang. Nah, jadi teman-teman, maksudnya dari kalimat ini adalah bagi teman-teman yang akan datang ke Jepang untuk bekerja tapi menggunakan visa Gijinkoku atau visa engineer, itu sudah wajib menyerahkan sertifikat N2, teman-teman. Sedangkan sebelumnya, bahkan murid aku sendiri ya, murid orang Indonesia aku sendiri, itu datang ke Jepang dengan sertifikat N3, teman-teman. Itu masuk di visa Gijinkoku dapat yang 5 tahun, sama kayak aku. Tapi kali ini ada peraturan yang mewajibkan kita yang akan berangkat dan mengajukan visa ini harus menyerahkan N2. Nah loh, menurut kalian gimana? Dari yang aku baca, teman-teman, komentar-komentar yang ada di website yang aku baca, termasuk banyak ya orang-orang asing yang memang kerjaannya itu di bidang IT, desain, teknis, yang gak terlalu menggunakan bahasa Jepang. Itu mereka semua komplain, teman-teman. Karena mereka ngerasa gini, pada dasarnya pekerjaan mereka itu tidak terlalu membutuhkan kemampuan bahasa Jepang yang lumayan tinggi. Jadi sekedarnya aja. Bahkan sehari-hari mereka menggunakan bahasa Inggris, apalagi kerjanya di kota, misalnya di Tokyo gitu, di ibu kota. Itu nggak terlalu diperlukan bahasa Jepang. Dan mereka ini ngerasa nggak adil. Banyak yang merasa seperti itu. Harusnya N3 aja udah cukup seperti sebelumnya ya. Nggak perlu sampai nyerahin N2. Karena buat teman-teman yang nggak tahu perbedaan N3 dan N2, itu sebenarnya beda banget, teman-teman. Dari N3 itu mau ke N2 itu lumayan timpang. Jadi butuh waktu mungkin 2 kali lipat lebih susah daripada N3, atau mungkin 3 kali lipat lebih susah. Jadi jelas banyak yang pro kontra ya tentang hal ini. Nah, pertanyaan kita nih, kenapa sih aturan ini dibuat lebih ketat? Ternyata teman-teman, setelah aku cari tahu ya lebih detail, termasuk aku juga nanya ke orang-orang yang aku percaya, yang memang mereka bergelut di bidang itu. Katanya nih, karena ternyata banyak ditemukan kasus di mana orang-orang yang masuk kategori visa ini, visa Gijinkoku ini, tapi malah justru melakukan pekerjaan kasar yang sebenarnya dilarang keras untuk pemegang visa tersebut, visa Gijinkoku ini. Nah, aku jadi tiba-tiba keinget nih teman-teman, waktu
aku baru jemput suami aku, anak aku juga ke Jepang, itu kami sempat jalan-jalan ke sebuah toko ya teman-teman, toko bekas gitu. Dan di situ kami bertemu dengan orang Indonesia. Kami ngobrol di situ sampai akhirnya kami tahu kalau ternyata mas-mas itu adalah pemegang visa Gijinkoku. Tapi lumayan kaget sih aku pas begitu tahu kerjanya apa mas gitu. Ternyata sama dengan pekerjaan buru-buru yang ada di sini teman-teman. Sama aja, nggak ada yang berubah, cuman visanya aja yang Gijinkoku gitu, keren gitu istilahnya. Loh, kok bisa gitu kan? Harusnya kan kalau memang visanya Gijinkoku tuh ya nggak boleh disamakan dengan orang-orang yang bekerja dengan visa magang atau TG, pekerjaan-pekerjaan kasar gitu loh teman-teman. Pekerjaan kasar tuh kayak gimana sih? Ya buruh ya. Misalnya kalian datang ke Jepang dengan visa magang tanpa perlu lulus S1 atau D3, langsung aja berangkat dengan kemampuan bahasa Jepang yang cukup bisa ngomong sehari-hari. Setelah itu kalian 1 bulan di Jepang, belajar bahasa Jepang dan budaya Jepang, langsung kerja. Kerjanya itu kayak misalnya kalian ngecekin spare part. Kan di Aichi ini banyak banget ya teman-teman pabrik untuk spare part mobil. Jadi banyak banget anak magang di prefektur Aichi ini yang kerjanya di pabrik teman-teman. Maksudku tuh itu seperti itu. Pekerjaan kasar, pekerjaan buruh yang ternyata tidak dibolehkan kalau orang itu punya visa Gijinkoku. Jadi otomatis teman-teman, aku pun juga nggak boleh kerja di pabrik. Misalnya nih, aku resign dari perusahaan aku, terus aku mau kerja di pabrik, aku mau buat spare part, aku mau kerja yang sama dengan anak-anak magang aku. Itu nggak boleh teman-teman, itu melanggar aturan. Karena kalau dilihat dari KTP Jepang atau residence card-nya kita nih di sini, itu udah jelas tertulis ya, tidak boleh bekerja di luar dari bidang yang sudah ditentukan. Seperti itu teman-teman. Nah, selain itu ada kalimat seperti ini nih teman-teman. Bisa jadi ini menjadi beban bagi perusahaan yang sebenarnya butuh tenaga ahli. Misalnya di bagian IT ya. Tapi pekerjaannya tidak terlalu membutuhkan bahasa Jepang dengan tingkat tinggi. Atau misalnya perusahaan startup gitu, yang butuh tim internasional, yang itu hanya butuh kemampuan bahasa Inggris. Jadi bidang pekerjaan bagi pemegang visa Gijinkoku ini sebenarnya hanya untuk pekerjaan profesional teman-teman. Termasuk kayak misalnya teman-teman sudah lulus dari universitas di Indonesia, kuliahnya jurusan sastra Jepang, mau jadi guru atau jadi penerjemah, itu termasuk ke pekerjaan dengan tenaga ahli. Misalnya di bidang IT ya, IT tuh banyak banget di sini, teknik. Dan seperti yang aku bilang tadi, penerjemah bahasa Indonesia, bahasa Jepang, atau pemasaran internasional. Nah, tapi ada lagi nih tulisannya di sini. Jadi untuk teman-teman yang sudah ada di Jepang dengan visa pelajar, mungkin kalian kuliah S1 di sini atau S2 atau S3, visa kalian kan pasti visa pelajar ya, bukan visa kerja. Itu misalnya sudah lulus kuliah dari Jepang, dari sini, otomatis mau lanjut kerja kan, misalnya seperti itu. Itu gimana pada saat kalian mau ubah visa dari visa pelajar ke visa Gijinkoku? Itu ternyata nggak masalah ya, tidak termasuk orang-orang yang visanya itu tadinya pelajar mau dirubah ke Gijinkoku. Itu nggak harus menyerahkan N2 teman-teman. Jadi peraturan ini hanya untuk teman-teman yang akan berangkat dan akan mengajukan visa Gijinkoku per pertengahan April ini. Tapi kita masih lihat dulu deh gimana. Apakah memang ini sudah kete, sudah benar-benar diresmikan, atau memang ini baru rencana, baru wacana aja. Tapi yang jelas sudah banyak banget teman-teman yang nulis artikel seperti ini, termasuk yang aku bilang tadi ya, seseorang yang aku kenal dan termasuk koneksi aku di LinkedIn itu sudah sampai menyuarakan seperti itu. Itu artinya bisa dibilang hampir sudah pasti ya peraturan ini akan segera
diresmikan gitu. Nah, pertanyaan aku nih teman-teman, menurut kalian gimana? Kira-kira peraturan ini memberatkan kalian atau justru malah ngebuat kalian termotivasi untuk dapetin N2 dulu sebelum kalian mensetsu atau interview dengan perusahaan Jepang? Kalau buat aku sih, untuk teman-teman yang sudah ada di Jepang, yang saat ini sudah ada di Jepang, saran aku, kalian udah harus nentuin target gitu. Walaupun pekerjaan kalian itu masih pekerjaan kasar atau visa kalian itu masih TG, tapi yang tidak membutuhkan persyaratan N2 ini, tapi saranku sih mending mulai dari sekarang dicicil aja pelan-pelan belajar bahasa Jepang tingkat N2. Kenapa begitu? Karena kita nggak pernah tahu teman-teman, apakah kedepannya Jepang ini akan membuat revisi lagi, perubahan aturan mengenai orang asing yang tinggal di Jepang, yang kerja di Jepang. Kita nggak akan tahu teman-teman. Untuk amannya, sebaiknya saran aku ya, alangkah lebih baik jika kita mulai persiapkan untuk punya N2. Walaupun kesannya masih susah, masih jauh, kayaknya aku belum sanggup sensei misalnya kayak gitu, nggak masalah, pelan-pelan aja. Terlebih lagi buat teman-teman yang sudah punya N2 tapi udah lama banget, ibaratnya udah expire gitu ya. Kayak aku nih, aku juga ngerasa kayaknya aku harus ngambil N2 lagi deh. Kalau aku ngerasa N1 aku belum sanggup, aku belum punya cukup banyak waktu untuk belajar N1, kayaknya aku kepikiran untuk review lagi deh N2. Aku mau coba ambil N2, siapa tahu aku bisa lulus dengan nilai sempurna gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang ngerasa aku kayaknya udah lama banget nih N2 aku kayaknya baru aja kemarin ngambil N3, baru aja berhasil lulus N3 gitu. Oke, kalau gitu selanjutnya kita buat target baru teman-teman. Buat teman-teman yang sudah punya N3, langsung ditargetin N2 yuk setelah ini. Dan buat teman-teman yang N2-nya sudah agak lama, misalnya lulus di tahun 2000, let's say 2015 gitu, udah lama banget kan, ayo kita coba review lagi. Kita buat kemampuan, kita perbarui, kita upgrade skill kemampuan berbahasa Jepang kita. Karena biar gimana pun, kalau misalnya teman-teman bisa membuktikan dengan bahasa Jepang yang cas-cis-cus, yang lancar di hadapan orang-orang Jepang, tapi pada kenyataannya kita belum punya N2 atau kita masih punya N3 atau N2-nya sudah expire, tetap aja teman-teman, namanya juga persyaratan ya, aturan yang dibuat oleh negara ini ya kita harus ikutin. Oke, kurang lebih segitu aja informasi yang bisa aku berikan ke teman-teman. Semoga ini justru menjadi pemicu kalian untuk lebih semangat lagi belajar bahasa Jepangnya. Dan gak ada kata terlambat ya teman-teman. Aku pun juga baru berhasil sampai ke Jepang itu di usiaku yang ke 30 tahun teman-teman. Kepala 3 teman-teman. Udah gak bisa dibilang fresh graduate lagi teman-teman. Dan aku masih terus berharap walaupun dengan adanya perubahan ini, kita orang-orang Indonesia yang punya mimpi untuk berangkat ke Jepang, untuk kerja di Jepang, itu masih dibuka lebar ya, masih banyak kesempatannya. Walaupun kayaknya akhir-akhir ini banyak banget berita yang ngebuat kita down, kok kayaknya aturannya begitu ketat, kok job restoran TG udah ditutup, kok gini, kok gitu. Ya teman-teman, apapun itu, kita harus tetap fokus sama tujuan kita. Jangan terlalu didengarkan omongan orang ya. Jangan terlalu terpengaruh sama berita-berita yang ada di sosial media. Kalian cukup fokus aja. Karena kalau kalian fokus di satu bidang secara terus-menerus, seperti yang aku lakukan teman-teman, belasan tahun aku hanya fokus pada satu bidang bahasa Jepang. Sampai-sampai aku dikira orang aneh, sampai-sampai aku dibilang, mau ngapain sih belajar sampai segitunya, kenapa bisa punya mimpi untuk tinggal di luar negeri gitu. Ya pokoknya apapun itu yang kalian dengar dari orang lain, jangan sampai ngebuat kalian
down intinya. Oke? Itu pesan aku. Dan kalaupun kita merasa ini tidak adil, kalian mau komplain, sebenarnya nggak ada yang bisa kita lakukan sih, karena kita hanya orang asing yang numpang tinggal di Jepang. Yang bisa merubah semua aturan ini hanyalah orang-orang yang memang punya wewenang untuk merubah aturan. Iya nggak sih? Semangat ya teman-teman. Oke deh, semoga kalian sukses dan jangan pernah menyerah ya. Sampai jumpa lagi di video-video aku lainnya. Dan nantikan juga live-live aku yang mungkin bisa menghibur kalian. Oke? Hai, arigatou gozaimasu. じゃあね。またね。バイバイ。